Halo semua, salam sehat bagi kita semua. Oke, di kali ini kita akan membahas tugas 2, tugas manajemen administrasi dan basis data. Di sini kita akan membahas mengenai review jenis basis data. Itu macam-macam basis data. Yang pertama itu adalah Firebase, MySQL, Microsoft Access, Oracle. Nah, sebelumnya situ saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Giovanni Graciano de Iwego. NIM saya 2011017. Saya kelas C, Sistem Informasi Strata 1. Oke. Sebelumnya di sini kita akan membahas dulu apa itu Firebase. Nah, Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Base Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer dalam menggunakan Firebase. Jadi Firebase itu adalah layanan yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah kita para developer dalam menggunakan aplikasi yang diberikan dari Google. Pertama kali Firebase ini diluncurkan yaitu pada tahun 2011 oleh Andre Lee dan James Tappel. Nah, yang berikutnya itu Firebase itu ada banyak ya. Yang berikutnya itu ada Firebase Analytics. Firebase ini adalah salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data atau reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi, sebagai contoh kamu dapat membuat suatu laporan atau report untuk menggunakan aplikasi ini di negara Indonesia saja atau memungkinkan negara lain di negara lain seperti Singapura. Nah, kamu juga bisa melihatnya bagaimana saja dari aplikasi yang sering digunakan oleh user. Nah, terus ada lagi Firebase Code atau FCM, Firebase Code Machines, yang menyediakan lokasi yang handal dan menentukan hemat baterai atas server maupun interface, sehingga kamu dapat mengirim dan menerima pesan dan notifikasi Android ataupun iOS dan web tanpa perlu dibayar. Jadi teman-teman, Firebase ini sudah memudahkan kita ya para developer untuk dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada kebiasaan kan ada keterbatasan antara Android dan juga iOS kan. Tapi kali ini Firebase tidak membuat itu, tapi Firebase mempermudah kita para developer yang menggunakan Android maupun iOS. Nah, terus di sini ada Firebase Authentical, yaitu adalah salah satu layanan backend atau fitur Android, iOS atau SDK yang mudah digunakan dan tampilkan feature dan siap pakai untuk mengautentikasi ke aplikasi yang kamu buat. Jadi ketika kita membuat aplikasi juga bisa ya, seperti Google, Facebook dan sebagainya. Terus ada Firebase Code Repository. Nah, ini adalah database yang bersifat fleksibel dan struktur untuk mengembangkan beberapa perangkat seperti seluler, web, serta Firebase dan Google Code atau platform. Nah, yang berikutnya itu ada Firebase Real-Time Database, yaitu adalah database yang di-host melalui code, data yang disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkron secara real time ke setiap user yang terkoneksi. Jadi hal ini berfungsi untuk memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Yang berikutnya itu ada Firebase Hosting. Nah, selanjutnya ini ada Firebase Hosting, itu adalah suatu layanan hosting atau konten web hanya dengan satu instruksi. Kamu dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konsep, status maupun dinamis ke jaringan pelayanan konten atau Google dan dengan cepat. Yang berikutnya itu ada MySQL. Nah, MySQL ini teman-teman pasti sering menggunakannya, yaitu adalah salah satu jenis database yang bersifat open source. Tentunya banyak sekali untuk database selain SQL sendiri. Nah, terus di MySQL itu
kita mengenal dulu ya lebih dalam apa itu MySQL. Nah, MySQL itu adalah sebuah DBMS atau database message system menggunakan perintah SQL atau struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam membuat aplikasi berbasis web atau SQL. Dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama itu ada freeware yang dimana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah hardware di mana perangkat lunak berpemilik atau dengan batas yang menggunakan. Nah, di sini teman-teman mungkin sering menggunakan apa itu MySQL dengan perintah juga SQL. Nah, fungsi dari MySQL itu secara garis besar itu fungsinya adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server dan membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Nah, kelebihan dari SQL itu bersifat open source, mendukung pengguna multi-user, terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML, PHP, dan bahasa-bahasa yang lain. Sajian tipe data bervariatif, struktur tabel yang cenderung fleksibel, sistem keamanan yang telah terjamin, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Nah, jadi SQL ini kita dapat mengaksesnya itu melalui exam, dan kita dapat menyimpannya itu, kita juga dapat membuka MySQL itu secara offline ataupun online, dan dia juga tidak memakan memori kita ya, yang menyimpan itu di database dengan nama exam di MySQL dengan bahasa pemrogramannya dengan nama SQL. Oke, yang berikutnya itu perangkat lunak itu bertabel dengan support untuk spesifikasi hardware yang rendah, memiliki platform yang baik, dan kekurangan dan setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Jadi kekurangannya itu kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Jadi kurangnya mendukung untuk pemakaian database dengan berkapasitas besar. Jadi teman-teman, banyak developer yang membuat aplikasi dengan menggunakan perintah SQL dan MySQL. Nah, tapi ketidakcocokannya itu dia itu tidak bisa berbuat aplikasi yang berbasis game atau mobile. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat game berbasis mobile, yaitu dimasukkan ke handphone atau smartphone teman-teman, itu kurang cocok ya untuk SQL ini dengan bahasa pemrograman MySQL dengan bahasa pemrograman SQL. Oke, kesimpulannya adalah salah satu jenis dari DMS menggunakan bahasa SQL dan melakukan sistem basis data secara struktur. Dan PHP-MyAdmin adalah salah satu fitur dengan menggunakan antara PHP dan MySQL. Jadi sudah ada bahasa PHP itu sudah kita dapat gunakan di bahasa pemrogram di SQL ya, bahasa pemrograman PHP itu. Fungsi dari MySQL itu paling penting adalah memudahkan pengguna dalam mengakses dalam bentuk sharing dan dapat diakses oleh secara portal maupun publik di website. Jadi teman-teman tinggal ketik saja localhost php-myadmin dan langsung di browser itu ya. Jadi langsung muncul saja ke websitenya. Terus yang berikutnya itu adalah MySQL itu memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun pengguna. Jadi penggunanya untuk kebutuhan bisnis dan organisasi yang mengelola data dengan kapasitas rendah. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan MySQL, teman-teman tidak perlu takut karena data teman-teman itu di MySQL itu akan terjamin ya. Bisa disimpan ke laptop teman-teman, dan teman-teman juga dapat mengaksesnya di mana saja. Yang berikutnya itu adalah Microsoft Excel. Nah, pengguna ini adalah salah satu program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat dan mengelola database atau basis data. Fungsinya itu yaitu untuk membuat basis data, untuk membuat program aplikasi dalam jumlah peserta didik, dan juga membuat program aplikasi gaji karyawan, aplikasi penyimpan buku, absen, dan persediaan barang, dan juga lain-lain. Jadi teman-teman kalau mau membuat absen atau apa, teman-teman bisa langsung saja menggunakan Microsoft Access ini. Nah, manfaatnya itu menghemat waktu dan tenaga dan mempermudah melaksanakan pekerjaan
yang terasa berat dan melelahkan. Ini benar-benar membantu sekali kita dalam membuat absen dan yang lain-lain. Lalu bagaimana cara kompeten Microsoft? Nah, secara umum itu Microsoft itu terdiri dari tabel, database, Microsoft kali ini nih, database, tabel, DMR, query, primary key, DDL, DML, query, record, SQL, dan masih banyak lagi lah teman-teman dapat gunakan. Nah, jadi kesimpulan dari kali ini kita telah mempelajari tentang seluruh bentuk query yang dimulai dari pengertian dan fungsinya, kelebihan dan kekurangannya, terus ilustrasinya dan manfaat dan komponen dari MS dari Microsoft kali ini. Jadi fitur ini benar-benar mempermudah kita ya teman-teman. Terus yang berikutnya itu ada Oracle. Nah, kata Oracle ini pasti tidak asing lagi di telinga teman-teman ya, apalagi teman-teman yang terjun pada bidang IT. Pengertian Oracle itu salah satu produk yang dapat digunakan untuk mengelola data atau mengumpulkan data adalah Oracle. Terus Oracle itu memiliki produk yaitu Oracle Database, salah satu melakukan pemasaran dengan berbagai produk yang dimiliki. Nah, fungsi dari Oracle itu tuh ya lumayan juga. Yang pertama itu identifikasi data menjadi sangat mudah, aksesnya dipermudah, kualitas data terjaga, penyimpanan data terjaga, bisa dihindari dari data yang tidak terkonsisten. Jadi fungsi dari Oracle itu juga sama seperti MySQL, mungkin ya lebih sedikit, tapi untuk teman-teman menggunakan Oracle, saya juga dapat menyarankan karena teman-teman juga dapat terjaga. Jadi sekarang itu teman-teman kita menggunakan fitur database, kita juga harus menjaga-jaga apakah database itu dapat menjaga data kita dengan baik atau tidak, karena kebocoran data itu sangat mempengaruhi suatu identitas kita. Yaitu yang berikutnya itu ada kekurangan dan juga kelebihan ya. Yang pertama itu multi user, diakses berbagai sistem operasi, terus security-nya itu juga pasti kurang, betul kan? Terus available data, dan juga kekurangannya itu harganya mahal sekali Oracle. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mengaksesnya itu di browser, ketik saja Oracle, pasti langsung muncul dengan ada nominal harganya. Terus itu kekurangan datanya itu bertambah menyajikan proses semakin lama, loadingnya itu lama. Jadi kalau mau bilang menyarankan juga, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan Oracle. Tapi kalau teman-teman mau berbasis free dan aman, teman-teman bisa menggunakan MySQL, itu sangat terjamin. Tapi kalau teman-teman mau yang keren, silakan menggunakan Oracle ya. Mungkin saja itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dari kali ini. Mungkin saja sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Salam sehat dan terima kasih.